see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo, apa kabar? Sehat-sehat semua ya. Ketemu lagi sama aku, dan di kesempatan kali ini aku mau bercerita satu pengalaman pribadiku. Kejadiannya udah lama banget saat aku SMA. Tapi uniknya pengalaman hororku kali ini kejadiannya di siang bolong. Karena ini bulan Agustus ya. Aku jadi inget cerita ini, apalagi kemarin tuh sebelumnya aku ngelayat salah satu temanku SMA yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Namanya Damar. Waktu SMA, Damar ini anaknya cukup terkenal. Jadi dia tuh semacam badut di tongkrongan. Kalau nggak ada Damar, nongkrongnya tuh nggak asik gitu. Apalagi waktu SMA aku sekolahnya tuh di SMEA, semacam SMK yang mayoritas cewek semua. Kalaupun ada cowok di kelas itu maksimal 6 orang. Damar ini sebenarnya nggak sekelas sama aku. Tapi karena kita sama-sama ngocol, jadi begitu kenal kita langsung ngeklik dan akrab gitu. Singkat cerita, suatu hari kelasku itu dapat tugas untuk upacara ke lapangan Sriwedari mewakili sekolah. Karena zaman dulu setiap hari-hari besar seperti Hari Pahlawan atau Hari Kemerdekaan itu pasti ada upacara di Stadion Sriwedari. Dan sekolahan tuh mengirimkan satu wakilnya, satu peleton gitu. Karena saat itu aku kelas 1 SMEA, mau naik ke kelas 2, dan aku kebetulan aktif di OSIS. Jadi mau gak mau, waktu kelasku dapat tugas, aku harus ikut ya. Saat itu didampingi sama Hendrawan. Hendrawan ini juga salah satu sahabatku, dan dia juga aktif di OSIS, tapi saat itu dia belum jadi ketua OSIS. Perwakilan dari OSIS yang mendampingi kelasku. Setelah upacara selesai, kan nggak ada pelajaran, karena itu tanggal merah juga. Jadi kita berencana habis upacara kita dolan yuk gitu. Kebetulan aku punya temen namanya Nilam. Nilam itu cukup berada lah. Bapaknya saat itu jadi kepala bulog. Jadi punya rumah dinas. Namun rumah dinasnya itu nggak ditempati. Aku masih ingat banget rumah dinasnya itu di daerah Colomadu. Jadi sekarang tuh tepat di depan The Colomadu. Kalau orang Solo pasti tahu. Di depan The Colomadu itu ada gang besar kan. Itu masuk ke sana. Di situ ada beberapa rumah dinas. Nah, lokasinya di situ. Tapi karena dia bapaknya Nilam seorang kepala bulog, jadi rumah dinasnya itu lumayan luas. Rumahnya tuh tepat di tengah-tengah halaman, kiri kanan belakang masih ada halaman. Di depannya tuh ada jalanan, di depannya ada sawah. Jadi asri banget. Dan di pinggir sawah itu ada beberapa pohon kelapa cengkir. Karena kelapa cengkir jadi pohonnya tuh nggak terlalu tinggi. Jadi kalau kita metik itu nggak terlalu kesusahan. Dan aku udah beberapa kali main ke rumah dinas bapaknya Nilam ini. Saat itu kita berangkat berenam, 3 motor. Karena waktu itu aku bareng sama Hendrawan, jadi mau gak mau Hendrawan tuh aku paksa untuk ikut nongkrong. Padahal rumah Hendrawan tuh jauh banget. Dia rumahnya di Sukoharjo, rumah dinas bapaknya Nilam di Colomadu. Jadi ibaratnya antar kota, antar provinsi. Tapi karena aku yang minta dan kita udah sahabatan, jadi dia mau. Sampai di rumah dinas sekitar jam 10:30 siang. Begitu buka pintu,
nggak berapa lama telepon di rumah itu berdering. Ternyata itu teleponnya dari bapaknya Nilam. Bapaknya Nilam tuh orangnya asik banget. Beliau tuh nggak mempermasalahkan kita main di rumah dinasnya. Mau nginep di situ sekalipun nggak apa-apa. Beliau cuma berpesan saat itu kalau main di rumah itu sekalian aja bukain pintu jendela biar sirkulasi udara itu masuk. Walaupun rumah itu juga ada yang jaga atau tukang kebun lah, bapak-bapak di kampung itu, namanya Pak Matio. Bahkan beliau itu sering banget ngebantuin kita kalau pas musim rambutan, karena di halaman belakang tuh ada pohon rambutan. Kalau pas musim itu kita serbu pohon rambutan itu. Terus di sampingnya itu ada pohon srikaya. Pokoknya tuh seru banget. Ingat masa-masa SMA zaman dulu tuh, nggak ada gadget, nggak ada sosial media. Setelah itu kita prepare untuk rujaan atau lutisan. Karena Damar nggak sekelas sama aku, jadi Damar kan nggak ikut upacara. Tapi sebelumnya kita udah janjian bahwa setelah upacara kita mau main ke rumah dinas bapaknya Nilam. Jadi waktu itu Damar itu nyusul sekitar jam setengah 12 lah, Damar tuh baru sampai. Dan itu pertama kali Damar main ke rumah dinas bapaknya Nilam. Yang bikin asik lagi, Damar tuh bawa gitar. Jadi sambil rujaan kita main gitar. Dan walaupun rumah dinas itu besar, yang bikin aku heran kenapa rumah zaman dulu itu kamar mandinya selalu di luar, terpisah dari rumah utama. Jadi rumah dinas itu pun juga seperti itu, kamar mandinya di belakang, gabung sama dapur dan satu kamar. Mungkin untuk ART atau tukang kebun, aku nggak tahu. Jadi kalau kita mau ke kamar mandi, kita tuh harus melewati rumah baru sampai ke kamar mandi. Dan pintu rumah dinas bapaknya Nilam itu posisinya itu nembus ke pintu belakang. Kalau menurut Feng Shui sih katanya nggak bagus ya. Katanya kalau ada rezeki itu boros karena langsung habis gitu. Jadi kalau kita mau ke belakang dari teras tuh kelihatan. Sedangkan saat itu posisinya kita lagi nongkrong di teras. Nah, jadi kalau ada yang ke belakang itu kita bisa lihat. Saat itu beberapa kali aku ambil barang di dapur, kan harus melewati rumah. Waktu lewat di depan kamar yang paling ujung, yang di depan ruang makan, nggak tahu kenapa aku tuh ngecium bau busuk. Bau busuknya tuh semacam bau bangkai. Menurutku aneh sih, karena bau bangkai itu cuma di sekitaran kamar yang paling ujung. Pas kita ngelewatin depan tuh nggak bau apa-apa, tapi pas mau mendekati kamar itu baunya tuh busuk banget. Tapi karena saat itu aku ke distrik, lagi asik nongkrong sama teman-teman, terus posisinya siang hari, jadi aku nggak terlalu menghiraukannya. Aku pikir mungkin beneran ada bangkai. Jadi waktu aku lewat di depan kamar itu beberapa kali bau busuk, aku cuek-cuek aja. Sampai nggak berapa lama Damar ini numpang ke toilet atau ke kamar mandi. Mau nggak mau kan dia ngelewati rumah dulu, masuk ke rumah, baru menuju ke toilet. Dari teras kita tuh lagi nongkrong. Pas posisinya aku tuh dudukku tepat di depan pintu. Jadi aku tahu waktu Damar itu berjalan dengan santai sambil masih ketawa-ketawa karena kita habis bercanda. Tapi waktu Damar melewati kamar yang paling ujung yang agak bau bangkai tadi, tiba-tiba Damar itu kayak memperlambat jalannya. Bahkan dia sempat berhenti dan memandang ke arah kamar itu. Dari tempat aku duduk, aku tuh ngelihat Damar tuh kayak tersenyum sambil menyapa. Tapi karena rumahnya itu luas, ya aku nggak denger Damar ngomong apa. Tapi aku sempet ya nyeletuk lah, "Mar, kamu ngapain?" Terus Damar sempet nengok ke arahku sambil tersenyum. Kemudian
dia langsung menuju ke kamar mandi. Saat itu kita masih nongkrong, masih gitaran. Gak berapa lama, sepertinya Damar udah selesai ke kamar mandi. Waktu mau ke teras, dia kan harus melewati rute yang sama, masuk ke rumah, dan dia lewat di kamar yang paling ujung dulu kan. Waktu itu, kok Damar itu berhenti lagi di depan kamar itu. Aku sempet bilang lah sama teman-temanku, tuh lihat tuh Damar ngapain gitu. Intinya kayak gitu. Semua pada nengok. Gak berapa lama Damar tuh terlihat lagi ngobrol sama seseorang yang ada di dalam kamar. Padahal setahu kita rumah dinas itu kosong. Dan kemarin saat aku main beberapa kali di rumah dinas ini, itu pun juga gak ada kejadian yang aneh. Tapi kenapa saat itu Damar malah terlihat seperti ngobrol sama seseorang. Begitu kita beramai-ramai nengok ke arah Damar, itu tiba-tiba ada satu sosok perempuan yang keluar dari kamar yang paling ujung. Perempuannya memang terlihat biasa aja, nggak ada penampakan yang menakutkan, nggak ada darah dan lain sebagainya. Cuman perempuan itu wajahnya terlihat sedih banget, pakaiannya tuh lusuh, dan perempuan itu berjalan di belakang Damar. Yang bikin menarik perhatian kita, rambut perempuan itu panjang sampai ke lantai. Bahkan rambutnya tuh menyapu lantai. Wah, kita kaget banget karena kita tahu sebelumnya rumah dinas itu kosong, nggak ada siapapun. Jadi perempuan itu siapa? Pikiran kita mungkin sama ya saat itu. Aku sama teman-temanku yang ada di teras itu langsung ngacir. Damar saat itu bingung melihat kita kok berlarian. Damar terus berjalan cepat menuju ke teras. Tapi kan kita udah ngacir. Aku sempat dengar teriakan Damar, pada ngapain kok pergi gitu. Waktu aku nengok ke belakang, aku sempat melihat waktu Damar itu mau keluar rumah, seperti ada yang narik gitu. Wah, aku nggak tahu detail kejadiannya gimana. Aku langsung keluar nyusul teman-teman. Saat itu yang paling panik tuh Nilam. Jadi Nilam langsung bergegas ke rumahnya Pak Madyo yang kebetulan gak jauh dari rumah dinas. Begitu kita menemui Pak Madyo, kita cerita kejadian yang sebenarnya. Setelah itu Pak Madyo ngajak salah satu temennya untuk menuju ke rumah dinas. Sebenarnya kita tuh udah takut banget, gak berani ke rumah itu lagi. Tapi karena ada Pak Madyo, jadi kita memberanikan diri. Jadi waktu menuju ke rumah dinas, Pak Madyo itu yang paling depan. Begitu masuk, ternyata kita mendapati Damar udah pingsan di ruang tamu. Kita langsung beramai-ramai membantu Damar supaya cepet siuman. Tapi saat itu Pak Madyo sempat tanya sih sama kita. Beliau tanya apakah kita buka kamar yang paling ujung. Kita jawab iya, karena kita kan cuma menjalankan apa yang udah diperintahkan bapaknya Nilam, yaitu kalau main ke rumah dinas, tolong pintu dan jendela dibuka biar sirkulasi udara masuk dan nggak pengap. Dan setelah Damar siuman, Damar tuh malah kelihatan kayak bingung, linglung. Dia tuh celingak-celinguk melihat ke sekelilingnya. Karena Damar masih terlihat bingung dan linglung, jadi kita nggak tanya apa-apa. Kita menunggu sampai tenang, terus kita nggak berlama-lama di rumah dinas itu, langsung kita buru-buru pergi. Di perjalanan pulang, aku bareng lagi sama Hendrawan. Saat itu Hendrawan bercerita bahwa tadi waktu membantu Damar siuman dari pingsannya, katanya Hendrawan sempat melihat gadis yang berambut panjang itu
berdiri di depan pintu kamar yang paling ujung. Hendrawan nggak berani cerita ke siapa-siapa, cuma ke aku karena dia takut memperkeruh keadaan. Namun setelah kejadian di rumah dinas bapaknya Nilam, Damar itu jadi berubah. Perlahan-lahan jadi pendiam, tertutup. Beberapa kali masih sering nongkrong sama kita, tapi itu pun harus disamperin dan harus dipaksa. Terus kalau di tongkrongan yang biasanya dia terbuka, dia ceria, dia paling ngocol, sekarang jadi bengong, banyak ngelamun, senyum-senyum sendiri. Aku sama teman-temanku khususnya Nilam tuh jadi ngerasa bingung dan ada sedikit rasa bersalah. Padahal saat itu kan kita SMA ya, masa-masa dimana kita tuh masih rasional banget gitu. Tapi melihat perubahan sikapnya Damar, mau gak mau kita berpikir apa mungkin Damar ketempelan ya, karena perubahan sikapnya tuh drastis banget. Apalagi setelah kejadian di rumah dinas itu, Nilam tuh dapat suatu cerita dari Pak Madyo, dan cerita itu Pak Madyo dapat dari orang tuanya. Karena bangunan rumah dinas bapaknya Nilam itu kan bangunan zaman Belanda. Jadi kita nggak tahu historinya udah berapa banyak keluarga yang tinggal di rumah dinas tersebut sebelum dijadikan rumah dinas bapaknya Nilam. Jadi menurut cerita yang didapat Nilam dari Pak Madyo, dulunya rumah dinas itu pernah ditempati satu keluarga. Keluarga itu punya seorang anak gadis yang katanya hamil di luar nikah. Dan setelah anak gadis itu mengalami keguguran, katanya jiwanya terguncang karena malu, karena keluarganya malu. Jadi anak gadisnya itu disembunyikan, dikurung, ditempatkan di kamar yang paling ujung. Jadi ini kejadiannya udah berpuluh-puluh tahun. Bahkan katanya anak gadis itu dipasung hingga menemui ajalnya. Jadi ini baru katanya loh ya. Sebenarnya aku sama teman-temanku tuh nggak mau menyangkut pautkan kejadian di rumah dinas dulu dengan penyebab kenapa hingga akhir hayatnya Damar belum juga menikah. Wallahu alam lah, hanya Tuhan yang tahu. Tapi mau nggak mau tuh pikiran kita tuh ke arah situ. Karena secara karir, Damar tuh punya karir yang bagus. Dia seorang bankir, penampilannya juga menarik, dan kita sebagai teman-temannya tuh nggak kurang support supaya dia tuh segera menikah. Tapi nggak tahu sebabnya apa. Bahkan saat kita ngelayat, keluarganya tuh seakan menutupi penyebab kematiannya Damar. Keluarganya tuh cuma minta doa yang terbaik dan mohon maaf jika semasa hidupnya Damar melakukan kesalahan apapun itu. Apalagi pas kemarin kita ngelayat, kita kan juga sempat ketemu adiknya Damar. Lalu kita sempat ngobrol sedikit dan adiknya Damar tuh bilang bahwa semasa hidupnya Damar itu orangnya lurus-lurus aja, nggak begitu punya banyak kegiatan. Pulang kerja, dia langsung pulang ke rumah dan masuk kamar. Cuman katanya adiknya, dia tuh sering denger waktu di kamar Damar tuh ngobrol sama seseorang dan suaranya tuh cewek. Adiknya tuh penasaran, beberapa kali pernah ditanyakan, tapi Damar memberi alasan itu katanya suara TV. Kalau enggak ya suara tape recorder katanya. Jadi ya apapun itu buat Damar, semoga
mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan dan diterima semua amal kebaikannya. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap semangat, jaga kesehatan, ambil yang baik dan buang yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak pernah ketinggalan semua cerita horor dari Do You See What I See. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim ke podcast.ceritahoror@gmail.com podcast.ceritahoror@gmail.com